semuanya, happy Sunday. Aku yakin nih, kids semua di rumah pasti udah siap banget untuk beribadah sekolah minggu. Pasti kalian udah rapi-rapih nih. Nah, sebelum mulai ibadah, aku mau bacain tata cara ibadah kita ya kids. Yang pertama, aku percaya nih kalian pasti udah ganteng-ganteng, udah cantik-cantik, udah wangi, udah pakai hoodie-hoodie yang warnanya keren-keren pokoknya ya, kayak aku nih, udah keren. Oke. Lanjut, yang kedua, siapin Alkitab kalian supaya nanti saat khotbah kalian bisa langsung buka ayatnya. Siapa tahu kalau kalian nanti setelah sekolah minggu mau baca ayatnya lagi bisa langsung dibaca ya. Nah, yang ketiga, kalian bisa siapin persembahannya, bisa minta tolong sama papa mama atau sama kakak kalian untuk transfer ke rekening yang nanti ada di layar ya. Nah, yang keempat, aku mau ajak kalian untuk memuji Tuhan dengan semangat, dengan sangat antusias banget pokoknya ya. Yang terakhir, untuk papa dan mama atau kakaknya juga bisa menemani kids selama ibadah minggu supaya bisa diikuti dengan baik oleh anak-anaknya dan adik-adiknya. Oke, itu aja dari aku. Selamat beribadah. Oh iya, tapi kita berdoa dulu ya sebelum kita ibadah, kita harus berdoa dulu dong. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini kids sudah mau beribadah. Percaya Tuhan, mereka mendapatkan firman yang baik, mereka bisa belajar dari ibadah hari ini. Mereka juga bisa semangat Tuhan saat menyanyi dan puji-pujian. Tuhan percaya kids selalu sehat Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Haleluya, amin. Oke, itu aja. Happy Sunday kids. Itu mereka pergi ke kebun binatang, seru banget deh. Kita kapan pergi ke sananya? Kan juga lama banget di rumah, bosen tahu. Iya nak, kalau begitu kamu aturin jadwal dulu ya. Tentuin dulu mau di mana gitu kan. Tapi setelah pandemi ya. Oh ya? Iya. Asik, pasti seru banget. Pak. Apa? Lihat nih Pak. Ya ampun, keren banget kan Pak. Keluarga mereka cocok banget Pak. Mama liatin tuh Facebooknya. Kenapa? Ya ampun, keren banget Pak. Kakek kita. Iya mah, tapi kemarin papa sempat ketemu. Emang kenapa mah? Itu loh, mereka baru beli mobil baru. Mama nggak lihat mereka punya mobil baru. Ya ampun, terus mereka keliling-keliling Eropa. Beli berlian yang, tahu berlian yang itu nggak, yang pengacara itu keren, gede-gede banget. Mama nggak dibeliin Pak. Yalah, ekspresinya kok gitu banget sih. Papa nggak mau nih niatin beliin buat mama. Beneran nggak mau beliin buat mama. Pa. Tapi mama suka banget. Itu Ma. mobil keren banget Pak. Ya ampun, please dong. Mama mau mobil itu pokoknya sekarang juga. Mama. Emang kita baru ganti mobil kemarin. Gimana? Masa mau ganti lagi baru? Iya tahu mah, benar kata papa. Kita tuh udah punya mobil baru. Iya, baru kemarin. Terus Free bisa karaoke, terus ada AC-nya juga. Kan asik mah. Kan kita nggak boleh iri-irian tuh sama mereka. Mereka kan mereka, kita kan kita, ya nggak Pak? Betul. Nah, mah kita itu harus bersyukur, mengucap syukur dalam segala hal. Walaupun kita punya rumah kayak gini, terus mobil kita kayak gini, kita kan bahagia mah. Nih ya kan bahagia kan? Nah, Papa punya kabar baik nih. Apa? Papa punya proyek baru. Serius? Iya serius, tapi bantu doa ya supaya gol ya. Amin. Ya, bantu doa ya. Pasti Pak, pasti. Golnya, proyeknya gol. Amin. Iya amin. Tapi jangan lupa ya, beliin mama mobil pokoknya. Iya. Tapi gak usah dibeli mobil. Mau apa? Berlian aja dulu. Oh gitu. Sama mau belanja Pak. Iya. Namanya Bisa aja emang nih. Aduh, bisa aja. Itu ya. Yaudah. Oke. Halo adik-adik, apa kabarnya? Pasti baik dong. Oke, kita mau puji Tuhan, kita mau menyanyi buat Tuhan, kita mau menari buat Tuhan. Yeay! Semangat ya. Ku angkat pujian. Ku angkat pujian. Ceritakan kasih-Mu
rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Kau angkat bebanku, hapuskan air mataku, gantikan dukaku dengan tarian setiap hari. Sebab Tuhan baik selamanya, sebab Tuhan baik buat selamanya. Angkatlah hatimu padanya, muliakanlah Yesus Raja. Dia akan ganti segala duka dengan tari-tarian. Sebab Tuhan baik selamanya, sebab Tuhan baik buat selamanya. Yeah. Yuk kita nari buat Tuhan, karena Tuhan kita sedang dipuji loh. Yeah. Kita ulang dari awal ya, lebih semangat lagi. Ku angkat pujian, ku angkat pujian, ceritakan kasih-Mu, tak henti rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Kau angkat bebanku, hapuskan air mataku, gantikan dukaku dengan tarian setiap hari. Sebab Tuhan baik selamanya, sebab Tuhan baik buat selamanya. Angkatlah hatimu padanya, muliakanlah Yesus Raja. Dia akan ganti segala duka dengan tari-tarian. Angkatlah hatimu, angkatlah hatimu padanya, muliakanlah Yesus Raja. Dia akan ganti segala duka dengan tari-tarian. Sebab Tuhan baik selamanya, sebab Tuhan baik buat selamanya. Yeay. Tuhan Yesus selalu baik ya adik-adik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan Yesus selalu baik. Yeay. Amin. Kita katakan Tuhan Yesus baik ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, kalian tahu nggak kasih mana yang lebih indah dari kasih Tuhan? Pelangi? No, kasih Tuhan jauh lebih indah dari pelangi. Karena itu kita angkat lagu pujian ini ya. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yeah, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Amin. Kita ulang dari awal ya, lebih semangat lagi. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus,
mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yeah. Luar biasa Tuhan, amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Hai adik-adik, balik lagi sama Kak Sharon dan hari ini kayak minggu kemarin Kasya akan bagiin kalian firman Tuhan sebelum kita sama-sama memberi. Kita buka ayatnya yuk. Hari ini Kasya ada ayat di 2 Korintus 9 ayat 10. Kita baca sama-sama ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Gimana ya caranya kita bisa memberi dengan hati penuh sukacita? Penasaran nggak? Nah, supaya adik-adik ngerti, Kasya hari ini dibantuin lagi sama temen Kasya. Tapi beda sih sama minggu kemarin. Minggu ini siapa yang bantuin Kasya? Oke, sekarang Kasya mau coba acting, kalian perhatiin ya, oke? Aku pengen kelereng deh, aku pengen main sama teman-teman. Hai Kak Kevin. Hai Kak Sharon. Aku dengar-dengar Kak Sharon sedang ingin main kelereng ya? Betul banget. Kebetulan nih, aku punya kelereng banyak, baru menang tadi. Lawan Bang Jones, aku menang lawan dia. Banyak kan? Kak Sharon mau nggak? Mau. Buat Kak Sharon aja deh semuanya. Serius? Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah nggak mau main kelereng lagi, aku mau main PS aja. Oke deh. Ya udah aku pulang dulu ya. Makasih Sama-sama. banyak. Dah. Kasya akhirnya dapat yang Kasya pengen. 1, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak banget. 9, 10. Kak Sharon, wow. Hai Kak. Banyak ada banget apa? kelerengnya Kak. Aku boleh bagi nggak? Tadi dikasih sama Kak Kevin. Boleh bagi 3 aja nggak buat main sama temen-temen? Oh, aku punya sekitar 12. Kasih 3, aku masih punya banyak. Ini pun aku dapat gratis, jadi nggak apa-apa lah aku kasih. Nih, Wow, oke. semangat mainnya, semoga Thank menang. you. Sama-sama. Ya, dadah. 1, 2, 3. Wah, aku masih punya banyak banget. Nah, kayak gitu adik-adik. Kenapa sih caranya kita bisa memberi dengan sukacita? Karena saat kita memberi, kalau kita dapatnya aja secara cuma-cuma tanpa kita usahakan, seperti berkat Tuhan kepada kita. Tuhan memberikan kita berkat karena Dia mengasihi kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena hebat kita. Jadi saat kita memberi, kita nggak takut tuh, justru kita sukacita karena seperti yang dikatakan firman Tuhan, saat kita memberi pun kita pasti menerima kelimpahan. Ingat dong ayat minggu kemarin tuh tentang persembahan, kalau kita memberi kita pasti menerima lebih banyak lagi. Gitu caranya supaya kita sama-sama bisa memberi dengan sukacita. Oke adik-adik, kita siapin dulu yuk persembahannya. Jangan lupa minta bantuan mama papa atau kakak kalian supaya bisa transfer ke rekening gereja, oke? Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena hari ini kami sama-sama mau memberi. Kami mau memberi dengan rela hati, dengan penuh sukacita. Karena kami tahu Tuhan saat kami memberi, kami gak berkekurangan. Justru kami mendapatkan lebih banyak lagi karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap memberi sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi adik-adik. Mari adik-adik, kita datang pada Tuhan, kita tutup mata kita lipat tangan kita mau bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sangat baik buat hidup kita. Walaupun kita nakal, kita nggak setia, tapi Tuhan tetap baik sama kita. Tuhan selalu mengampuni kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang
kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat lagu ini dari awal. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau setia bagi kami, kami bersyukur. Haleluya. Kau Bapa yang baik, Bapa yang setia. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali. Nah, gimana nih kabarnya sepanjang minggu ini? Kakak percaya pasti luar biasa baik ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau undang kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu yang sempurna untuk hidup kami. Sekarang kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar dapat bertumbuh dan berbuah lebat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya hikmat daripadamu ada pada kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik perkenalkan, nama kakak Kak Grace Nauli. Bisa panggil Kak Grace ya. Nah Kak Grace ingin menceritakan tentang firman Tuhan dan kira-kira apa ya yang kakak mau ceritakan? Kakak mau cerita tentang bersyukur, mengucap syukur. Nah, adik-adik, kita sering ya mendengar kata bersyukur, tapi kakak mau jelasin tentang firman Tuhan dari bangsa Israel. Bangsa Israel waktu pergi keluar
dari tanah Mesir ke tanah perjanjian yang telah ditetapkan Tuhan, dipimpin oleh Nabi Musa. Nah, tapi di tengah-tengah mereka masuk ke dalam daerah yang dinamakan Padang Gurun. Nah, adik-adik tahu nggak Padang Gurun itu apa? Ayo, yang tahu angkat tangannya coba. Ya, benar. Padang gurun itu sebenarnya adalah padang yang berisi dengan pasir-pasir. Nah, kalau kita bayangkan seperti gambar yang sebelah sini ya. Bisa kelihatan nggak? Tuh, lihat. Kira-kira ada nggak tumbuhannya di sana? Nggak ada ya. Karena di sana kering, gersang. Bahkan nggak ada tumbuhan satupun yang bisa bertahan hidup di padang gurun. Nah, bangsa Israel harus melewati padang gurun tersebut. Firman Tuhan bilang bahwa bangsa Israel berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Lama ya, cukup lama. Tapi apa ya yang bangsa Israel itu lakukan sepanjang perjalanan yang memakan waktu yang lama itu? Ada yang tahu nggak? Kak Grace kasih tahu ya. Bangsa Israel membawa rintihan, membawa sungut-sungut saat perjalanannya. Mereka merasa bahwa perjalanannya sangat jauh, nggak sampai-sampai, lelah. Mereka hanya mengeluarkan kata-kata yang, aduh, aku capek, aku keluhan, hanya keluhan saja yang dikeluarkan. Mereka komplain ke sana, ke sini, bilang ke Musa, sampainya kapan? Marah, kesel, bosan. Hanya itu saja yang mereka lakukan. Nah, adik-adik, tapi apakah Tuhan kita adalah Tuhan yang jahat? Yang marah kepada mereka yang marah, yang kesel, yang komplain ke sana ke sini. Nah, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Allah yang menyediakan dan sangat baik. Makanya Allah memberikan daging untuk dimakan. Lewat apa? Nih, coba kita lihat gambarnya. Tuh, ada banyak ya. Ini burung puyuh. Burung puyuhnya ada banyak. Nah, gak cuma burung puyuh aja nih. Ternyata bangsa Israel diberikan satu lagi jenis makanan, yaitu mana. Wah, ada yang tahu nggak nih adik-adik, mana itu apa? Mana itu adalah roti. Nah, tapi bedanya roti mana dengan roti-roti yang biasa kita makan itu, mana itu manis. Udah gitu kalau kita makan pasti kita jadi kuat, jadi seger. Jadi jalan panjang, bermil-mil pun kita nggak capek. Kaki kita nggak letih gitu. Nah, begitu baik ya Tuhan kita. Wah, terima kasih Tuhan. Nah, dari dua pemberian itu kita bisa lihat ya bahwa Tuhan itu nggak terpengaruh sama apa yang kita lakukan. Kita buruk, kita mengeluarkan kata-kata yang marah-marah, kita komplain, kita menyalahkan orang lain, tapi Tuhan tetap baik sama kita. Nah, kita mau belajar, Kak, sebenarnya boleh nggak sih marah-marah? Sebenarnya boleh nggak sih kita komplain, Kak? Nah, Kak Grace mau menjelaskan tentang firman Tuhan. Di sini, firman Tuhan berkata di 1 Tesalonika 5 ayat 18, yuk kita buka Alkitab kita, sama-sama kita cari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Di situ dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Sekali lagi ya, kita ulangin.
mengucap syukurlah dalam segala hal. Tuh, firman Tuhan aja bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Tentunya di masa yang buruk, kita sedih, kita dikecewain orang, lalu semua hal yang terjadi dalam hidup kita, kata firman Tuhan, hendaklah kamu mengucap syukur dalam segala hal. Terlebih dibilang bahwa sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kehendak Tuhan itu apa, adik-adik? Betul sekali, pinter nih. Berarti kita mau untuk belajar bersyukur ya setiap hari. Nah, balik lagi. Terus cara kita mengucap syukur apa aja sih, Kak? Ucap syukur kita udah tahu ya, kebanyakan berdoa. Kebanyakan dari kita tahu bahwa mengucap syukur itu bisa menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Tapi ada lagi yang lain. Caranya kita mengucap syukur dengan hal yang lain, yaitu dengan bersikap baik. Dengan karakter yang baik, kita nurut sama orang tua, kita rajin belajar, kita rajin membantu orang tua, tidak sombong, dan tetap rendah hati. Nah, cara itu bisa menjadi cara yang lain untuk kita mengucap syukur. Karena firman Tuhan bilang bahwa perbuatan baik kita lah yang bisa mempermuliakan nama Tuhan. Itu adik-adik. Nah, kakak punya satu ilustrasi ya. Nah, di depan kakak sudah ada ilustrasi yang mau kakak sampaikan. Untuk mempermudah kita mengerti tentang bersyukur tadi. Nah, hidup itu kadang ada yang enak, ada yang gak enak ya. Ada yang seneng, ada sedih, ada kecewa. Nah, kakak mau ilustrasikan coklat di tangan kakak ini seperti keadaan-keadaan yang kita alamin. Ya, kakak mau taruh warna merah ini deh. Kelihatan nggak di sini? Warna merah ini adalah hati yang senang. Misalnya aku dapat hadiah dari mama, yeay, aku senang. Aku mau bersyukur. Lalu ada yang kuning. Nah, yang kuning ini saat aku lagi happy, aku dapat pujian dari guru aku karena nilai aku bagus. Tapi nggak selalu happy terus ya. Keadaan yang kita alami itu ada yang buruk juga. Kita kesel, nih yang warna hijau. Kita kesel, teman kita ada yang ngisengin kita, adik-adik. Terus kesel juga, misalnya habis berantem sama teman karena temennya nakalin kita. Nah, terus begitu, besoknya happy, besoknya lagi sedih, besoknya lagi bosan, besoknya lagi apa? Kita mau apa? Besoknya lagi happy karena dikasih surprise dari papi, dari papa. Terus menerus. Ini adalah kehidupan kita ya sehari-hari ya. Sampai penuh. Jadi dalam piring ini adalah kehidupan kita. Kelihatan ya adik-adik ya? Nah, Kak Grace punya air. Air ini melambangkan ucapan syukur kita. Ya adik-adik, ketika kita mengucap syukur dalam keadaan apapun, tadi kan di sini kelihatan ya adik-adik, ada sedih, ada seneng, ada bosan, ada kecewa, ada sedihnya, macam-macam. Nah, ketika kita tetap mengucap syukur, coba kita lihat ya, kita mengucap syukur di kehidupan kita, kita lihat. Ini ucapan syukur kita nih, ucapan syukur kita. Kita lihat ya, apa yang terjadi? Kira-kira apa sih yang terjadi sama kehidupan kita ini? Nah,
ini yang akan terjadi kalau misalnya kita bersyukur selalu. Ya, lihat ya, ada satu gambaran yang luar biasa, cantik seperti pelangi ya. Satu gambaran karya hidup kita. Karena kita mengucap syukur. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak mengucap syukur, kita malah marah-marah, komplain, kesana kesini, komplain sama mama, kenapa ini seperti ini ma, komplain sama papa kok ini aja, sama temen, justru malah berantem. Karena kita nggak mengucap syukur, nah apa yang terjadi? Bukannya mengucap syukur, malah marah-marah, malah komplain. Lihat apa yang terjadi ya. Nih, kesel, bosan ya. Semuanya diaduk, campur rata. Apa yang terjadi di sini lihat. Nih adik-adik, hasilnya. Lihat, gak cantik lagi ya. Jadi warna yang jelek, jadi seperti air kotor justru malah. Coba kita lihat ini. Nah, adik-adik, dari sini kita bisa belajar bahwa kita diberikan kuasa untuk memilih, yaitu untuk memilih melakukan yang baik atau yang buruk. Memilih untuk kita tetap bersyukur atau kita malah marah-marah. Tadi kan udah disebutkan bahwa mengucap syukur dalam segala hal nih adik-adik. Segala hal berarti sama seperti ilustrasi yang tadi. Ada seneng, ada sedih, kecewa, bosan, bete. Nah, kita tetap harus bersyukur karena apa? Segala hal, baik yang keadaan baik maupun keadaan yang gak enak, kita harus mengucap syukur. Gitu adik-adik. Dan Kak Grace mau kasih tahu bahwa ketika kita mengucap syukur dan bersikap, berperilaku, dengan melakukan hal yang baik, melakukan hal yang menyenangkan hati orang dan menyenangkan sesama kita, itu adalah wujud dari segala suatu perbuatan baik yang bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan melakukan hal-hal seperti yang dikehendaki Kristus. Gitu adik-adik. Nah, dari sini kita mau belajar ya adik-adik. Mau yang pertama mengucap syukur dalam segala hal. Gak pilih-pilih keadaan. Tadi kan ada keadaan senang, ada keadaan sedih, kecewa, bosan. Nah, kita mengucap syukur dalam segala hal. Mulai start dari situ. Nah, tadi Kak Grace juga udah cerita bahwa mengucap syukur juga bukan cuma untuk berdoa atau memuji Tuhan aja. Kita bisa berperilaku, melakukan sikap-sikap yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, dengan begitu banyak orang yang melihat perbuatan baik kita dan memuliakan nama Tuhan. Nah, seperti itu ya adik-adik. Apakah sudah paham tentang arti bersyukur? Wah, pinter-pinter ya. Jadi besok, gak usah besok, hari ini kita mau praktekkan bersyukur selalu. Nanti bisa bilang sama mama papahnya, Mama, Papa, aku bersyukur menjadi anak mama dan papa. Aku bersyukur punya kakak, punya adik, gitu ya. Jangan lupa. Oke deh adik-adik, sudah selesai nih firman Tuhannya. Yuk kita sama-sama berdoa. Mari kita siapkan hati kita, lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami telah belajar tentang bersyukur. Kami mau melakukan hal-hal yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, mulai dari menggunakan mulut kami untuk mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan yang terbaik untuk kami. Kami bersyukur Tuhan untuk orang tua kami, untuk keluarga kami, untuk teman-teman kami. Kami bersyukur bahwa kasih-Mu selalu baru untuk setiap hidup kami, keluarga kami, dan teman-teman kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mau melakukan ucapan syukur setiap hari, mengingat kebaikan Tuhan setiap hari, dan kami mau
melakukan sesuai dengan kehendak Allah dalam Kristus Yesus bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Kak Grace mau berdoa untuk adik-adik yang baru pertama kali beribadah di ibadah ini. Nah, adik-adik yang mau terima Kristus Yesus sebagai juru selamat kita, maka adik-adik bisa ikuti doa dari kakak ya. Yuk sama-sama angkat tanganmu, tangan kananmu, taruh di dada kamu, lalu ikuti kakak berdoa ya. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau telah mati menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah mati di kayu salib. Tuhan, hari ini kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau telah tinggal di dalam hati kami, dan kami mau menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kakak akan berdoa untuk adik-adik semua ya. Mari angkat kedua tanganmu, mari kita berdoa. Tuhan memberkati adik-adik dan keluarga di rumah dengan kesehatan, kepintaran, dan keberhasilan. Tuhan akan menjadikan adik-adik menjadi garam dan terang dimanapun adik-adik berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Hai kids, hari ini aku mau kasih kalian ayat hafalan. Ayat hafalannya dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi aku bacain ya. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke, kids jangan lupa dihafalin di rumah ya. Hai kids, ini saatnya kita untuk aktivitas. Nah, hari ini kan kita belajar tentang bersyukur. Nah, Kak Shanti mau ajarin adik-adik semua yang di rumah untuk buat thankful jar. Nah, bahannya apa aja? Yang pertama, siapkan toples bening atau jar bening, lalu kertas origami, habis itu lem kertas, nah habis itu pulpen, dan terakhir adalah manik-manik atau hiasan yang ada di rumah kalian yang bisa kalian pakai. Gitu. Oh, sama ada gunting. Oke, nah cara buatnya adalah yang pertama itu kita akan menghias jarnya nih. Nah ini udah Kak Shanti kasih contoh. Ini jarnya udah Kak Shanti hias dengan ada bintang, terus ada kayak bola-bola mata gitu. Nanti kalian bisa coba di rumahnya ya. Bisa kreasiin sendiri sesuai hiasan yang ada di rumah kalian. Nah habis itu setelah itu kita akan isi nih jarnya dengan kertas yang berisi ucapan syukur. Caranya adalah ini kertas origaminya, terus kita gunting dulu. Nanti kalian bisa minta bantuan orang tua kalian, mama papa, untuk bantu guntingin ya. Oke, ini kita bagi dua lagi biar nggak terlalu besar. Seperti ini. Oke. Nah, kalau udah sekecil ini, kalian bisa tulis misalnya nih. Kalian pikirin deh kebaikan Tuhan yang selama 1 hari gitu. Kak Shanti kasih contoh ya, misalnya. Terima kasih, bentar. Oke.
Terima kasih untuk makanan yang enak di rumah. Nah, ini kalau kalian udah tulis kayak gini, kalian bisa buka jarnya, terus ditaruh di dalam. Nah, Ashanti kasih contoh lagi ya. Misal, terus terima kasih untuk pagi yang cerah. Tuh. Terus kita masukin lagi ke jarnya. Terus next, terima kasih untuk guru yang baik hati. Dimasukin lagi. Nah, terus terima kasih untuk teman-teman yang menyenangkan. Di situ dimasukin lagi. Nah, ini contoh yang terakhir ya. Terima kasih karena aku dibelikan hadiah oleh mama, misalnya. Nah, habis itu kita masukin lagi. Nah, nanti kita akan terus isi jarnya ini, minimal sehari tuh kita pikirin 3 kebaikan Tuhan. Kita mau lakuin kebiasaan baik ini selama akhir bulan gitu. Nanti pasti lama-lama akan banyak nih kayak gini contohnya nih yang udah Kak Shanti buat. Nah, kenapa sih kita harus buat kayak gini? Nanti pada akhir bulan kalian bisa coba deh buka lagi jarnya, terus kalian ambil 1 kertas yang kalian tulis terus kalian baca. Nah, itu kan bisa kita bisa mengingat kebaikan Tuhan yang selama ini udah terjadi dalam hidup kita. Nah, itu membuat kita selalu bersyukur gitu. Oke? Silakan dicoba ya kids bareng sama mama papa di rumahnya.